Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir dari surat At-Tin, ya. Kemarin sudah sampai ayat 1 sampai 5 sampai 4, ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpahnya, ya, 3 kali sumpah dengan, ya, menyebutkan tempat-tempat yang mulia. Untuk memuliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tempat mulia yang ketiga tempat mulia ini dijadikan sebagai sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyebutkan kemuliaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maka pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dan ayat yang ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Tsumma radadnahu, summa kemudian, radadnahu kami kembalikan ia, asfala safilin, ya, ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin atau ke tempat yang paling rendah. Ya. Dalam tafsir disebutkan, ya, asfal darakatin nar, Allah akan kembalikan ia ke tempat neraka yang paling bawah, itu neraka jahanam. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang amanu, beriman. Wa amilus solihat, bukan hanya sekedar ngaku iman, tapi wa amilus solihat, yaitu senantiasa mewujudkan imannya dalam bentuk amal-amal sholih. Falahum, maka bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Ya. Dari sini ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk, ya, dalam sebaik-baik bentuk. Punya panca indera, tangan, kaki, sepasang tangan, sepasang kaki, sepasang telinga, sepasang mata, ya, dan seterusnya, ya. Maka ini adalah kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi penciptaannya, wajib kita bersyukur, ya. Maka di sini disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin, ai tsumma anzalna darajatahu ila asfala safilin.
maka kami akan turunkan derajat kemuliaannya ila asfali safilin, kepada derajat yang sangat-sangat rendah. Bagaimana mungkin ketika sudah Allah ciptakan sebagai manusia, kemudian apa? Allah akan kembalikan dia ke derajat yang paling rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Li'adami qiyamihi bimujabi ma khalaqnahu alai. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang tadinya memuliakan manusia, namun manusia besok akan dikembalikan ya derajatnya ke derajat yang paling rendah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Haitsu lam yashkur ni'mata khalaqna lahu fi ahsani surah. Di mana manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk. Dikaruniai akal, dikaruniai tubuh yang sempurna ya. Namun dengan akalnya tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berpikir, tidak pernah menggunakan akalnya. Dengan badannya yang sehat, diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang, diberikan karunia harta. Namun dengan segala fasilitas yang Allah berikan, mulai dari badan yang sehat, badan yang kuat, tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan badannya yang sehat, yang kuat, tidak menjadikan dirinya semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru dengan badannya yang sehat, dengan Allah mengaruniai akalnya, malah menjadikannya sebagai sarana alat untuk bermaksiat. Maka ini yang menjadikan seorang manusia yang tadinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia ya, karena diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, Allah besok akan kembalikan ke dalam derajat yang paling rendah. Asfala safilin. Derajat yang paling rendah. Dikarenakan tadi tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yasta'mil ma khasasnahu bihi minal mazaya fi ta'atina. Dan dia tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah, keistimewaan, kesempurnaan ciptaan Allah fi ta'atina, dalam mentaati kami, kata Allah. Makanya diberikan tangan, diberikan sepasang kaki, sepasang mata, sepasang telinga. Harusnya apa? Untuk membaca ayat-ayat Allah. Matanya ya. Diberikan telinga untuk mendengarkan nasihat-nasihat, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat. Dikaruniai badan yang sehat, yang kuat, ya kan? Yang bugar, sepasang tangan, sepasang kaki. Harusnya digunakan untuk melangkahkan kaki ke masjid, menuntut ilmu, sholat berjamaah, ya, untuk menolong orang, ya, untuk bermaisha dan seterusnya, ya, kewajiban-kewajiban Allah, beribadah kepada Allah, sholat, ya, dan seterusnya. Tapi apa? Tidak menggunakan, ya, fi ta'atita, dalam ketaatan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika sanu ya radda yaruddu sanurudduhu ya radda yaruddu sanarudduhu ila asfali safilin wa hiya jahannam. Maka karena inilah yang pertama ya, tidak mau menunaikan hak-hak Allah, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah,
dan tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepadanya, maka karena inilah kami mengembalikan dia, manusia tadi yang tidak menunaikan kewajiban, ya, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, yang tidak menggunakan untuk ketaatan kepada Allah, kami akan kembalikan ia ke derajat yang paling rendah, wahia jahannam, yaitu neraka jahannam. Ya. Kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya penjelasan, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Loh, ya. Manusia yang mereka beriman kepada Allah. Ya. Wa amilus solihat, bukan hanya sekedar menyatakan iman, tapi apa? Beramal soleh. Maka inilah bahwasanya iman bukan hanya sekedar perkataan. Iman qaulun wa amalun, kata Imam Bukhari. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Loh, artinya bukan hanya sekedar ngaku-ngaku iman, aku beriman kepada Allah, aku hamba Allah, aku hamba Allah, aku umat Nabi, agamaku Islam. Hanya ngomong, ngaku-ngaku, ya semua bisa ngaku-ngaku. Tapi yang Allah inginkan bukan hanya sekadar pengakuan belaka, tapi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, yaitu wa amilus solihat, yaitu beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Falahum thawabun daimun ghairu maqtu'in anhum, bagi mereka pahala yang terus-menerus mengalir. Ya, ghairu maqtu', yang tidak terputus-putus, anhum, dari mereka, wa huwal jannah darul muttaqin, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, tempatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah di surga terus-menerus tanpa henti. Tanpa henti nikmat Allah Subhanahu wa taala kita akan merasakannya. Maka bagi siapa saja yang dia senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mewujudkan imannya dalam bentuk amal soleh. Amal soleh ada dua, amal soleh yang wajib maupun yang sunnah. Maka apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus, yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah setelah Allah menjadikan kita sebagai manusia yang mulia, dengan Allah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan apa yang telah Allah ciptakan ini dari paras yang indah, mata, tangan, kaki, dan seterusnya, badan yang sehat, dan seterusnya, kita gunakan, manfaatkan untuk semakin dekat, semakin taat, semakin beriman, yakin, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.